Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon pimpinan Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman itu, juga berkenan menerangi hati kami, memberikan kami hikmat, memberikan damai sejahtera, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah firman Tuhan, dan tema kita, Yesus, Raja seperti Daud. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud Allah yang semula bagi umatnya bukanlah mendirikan kerajaan dunia, melainkan pemerintahan teokrasi. Artinya Allah sebagai pemerintah, raja yang memerintah secara langsung. Allah memerintah secara langsung tanpa perantaran manusia. Jadi ketika umatnya menuntut mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain, sesungguhnya mereka sedang menolak Allah, bukan menolak Samuel. Samuel memperingatkan bahwa raja manusiawi akan menindas mereka. Dan itulah yang terjadi. Tidak mengherankan para nabi mulai memimpikan kerajaan ideal di masa mendatang. Sayangnya, ciri-ciri raja ideal tidak diperlihatkan oleh raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda. Meskipun Daud mendekati sifat itu, sehingga Daud disebut sebagai tipe atau tipologi bagi Yesus Kristus. Seperti apa ciri-ciri kerajaan Allah? Pertama, bahwa kerajaan Allah yang berkeadilan. Sang Mesias akan berkeadilan dan memerintah umatnya dengan adil. Ini menggenapi Yeremia 23 ayat 5 yang menyatakan, Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yang kedua, kerajaan Allah akan damai. Pemerintahan Daud cacat dengan adanya peperangan yang tidak berkesudahan. Untuk membedakan dengan ini, maka putra dan penerusnya diberi nama Salomo yang berarti Shalom atau damai. 1 Tawarikh pasal 6 ayat 10. Yang ketiga, kerajaan Allah akan stabil. Tahta Israel dan Yehuda umumnya tidak stabil dan masa pemerintahannya tidak panjang. Tetapi kerajaan Mesias bertahan kekal. Yang keempat, kerajaan Allah akan universal. Dalam keadaan yang paling luas, Israel hanya merentang dari kota Dan sampai Berseba. 2 Samuel pasal 3 ayat 10. Tetapi kerajaan Mesias akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Itu bisa kita baca dalam Sakaria 9 ayat yang ke-10. Jadi, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ciri-ciri kerajaan Allah itu dinyatakan ada keadilan dan damai, kekal, dan juga universal. Inilah yang merupakan ciri utama kerajaan Mesias yang dibawa Yesus. Ciri-ciri itu terlihat juga dalam 4 di mana yang dimiliki oleh raja yang disebutkan dalam Yesaya 9 ayat 5. Artinya kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 5, di sana ada ciri-ciri yang dinyatakan, ada 4 ya, bahwa dia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Daud menjadi Raja Israel yang hanya bersifat temporal, hanya sementara. Dia hanya menjadi tipe, tetapi Yesuslah sang Raja yang kekal itu. Yesuslah yang disebut sebagai Raja di atas segala raja, yang menerima segala pujian dan penyembahan manusia
dari segala suku bangsa. Kalau kita mengakui Yesus adalah Raja yang kekal, maka kita sebagai umat haruslah tunduk kepada otoritasnya. Kita harus senantiasa di dalam sikap yang rendah hati, dalam penyembahan kepada Yesus Sang Raja. Sebab dia bukan hanya Raja, tapi dia adalah Tuhan Allah yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dialah yang memerintah kita sebagai umatnya. Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas seluruh masa depan kita. Maka mari kita sekali lagi dengan rendah hati, kita mau mengagungkan Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau senantiasa hidup melayani Yesus Kristus yang adalah Raja kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami memohon anugerah-Mu supaya kami tetap hidup di dalam segala ketundukan, dalam kerendahan hati. Kami mau menyembah-Mu, kami mau melayani Engkau yang adalah Tuhan dan Raja kami. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.